Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua. Dan apa kabar teman-teman? Nah, ini sudah ngarit apa belum ya? Nah, kebetulan ini saya berada di kebun saya teman-teman. Ini saya tanami rumput odot ya. Nih, termasuknya sudah ada yang saya panen di bagian bawah sana ya. Yang bagian atas ini yang saya pijak ini termasuknya belum teman-teman. Nah, rencananya siang hari ini saya mau ngarit teman-teman ya, rencana mau ngarit ya, untuk pakan domba dan pakan kelinci ini ya. Masih ini usianya itu terbilang masih muda teman-teman ya, belum begitu tua, jadi belum begitu nyerat ya, alias seratnya itu belum begitu tebel. Nah, ini kita jalan-jalan dulu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk yang di bawah itu yang sudah saya panen ya, itu sudah mulai tumbuh lagi teman-teman. Nah, itu bagian bawah ya sudah mulai tumbuh lagi. Tapi kalau yang di bagian atas ini ya, ini belum saya panen ya. Kalau untuk yang di bagian atas sebelah sana itu masih cukup muda teman-teman, jadi belum bisa dipanen ya, karena itu usianya baru sekitar 3 mingguan. Nah, ini lahan kedua saya ya, lahan kedua saya yang saya tanami rumput ya. Kalau di lahan yang pertama itu saya campur pakcong teman-teman ya. Di lahan yang pertama saya campur antara odot sama pakcong. Nah, ini jadi kalau teman-teman itu sudah mempunyai niatan untuk peternak, nah jadi teman-teman itu harus mempersiapkan pakannya dulu teman-teman. Nah, pakan yang harus disiapkan itu apa saja sih? Nah, ya bebas teman-teman ya, bisa teman-teman siapkan pakan seperti odot ya, pakcong, rambanan yang lain ya, atau teman-teman bisa juga menyiapkan pakan-pakan yang bisa dibeli ya, contoh seperti konsentrat dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan yang di bawah teman-teman ya, baru 1 minggu, setelah dipangkas tuh. Nah, ini semuanya itu saya babat ataupun saya arit itu buat membuat silase ya. Ini untuk persiapan lebaran ya, jadi sebelum lebaran sampai setelah lebaran ya, kemungkinan sekitar 10 harian itu sudah ada pakan yang saya simpan. Jadi seperti itu ya. Ini cuma nanam sekali tapi panennya berkali-kali teman-teman. Nah, makanya ketika teman-teman itu sudah mau fokus ke dunia peternakan ya, entah itu peternakan kambing, domba, sapi, kerbau, bahkan sampai kelinci sekalipun, sediakan bank pakannya dulu ya. Di sini ada odot, ada di bawah ya, di bawah sana ada rumput gajahan ya, di pinggiran-pinggiran ada jati putih juga, ada lamtoro. Nah, ini saya perbanyak lagi teman-teman, supaya apa? Supaya nanti pakannya itu bervariasi. Nah, ini fungsinya bank pakan ataupun pakan hijauan ya, supaya nantinya ternak kita itu tercukupi kebutuhan pakannya. Kalau untuk nutrisinya nanti ada pakan tambahannya seperti konsentrat, ampas tahu dan lain sebagainya ya. Nah, ini termasuknya cukup luas teman-teman ya. Nah, termasuknya cukup luas. Nah, cuma kalau di sini, kalau di tempat saya itu masih ada orang-orang yang nakal teman-teman ya, jadi ngarit tapi ngaritnya itu rumput liar ya yang ada di sekitar, cuma sambil babat rumput odotnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini contohnya ya, jadi rumput odotnya itu ikutan ke arit ya, nggak tahu sengaja ataupun enggak, cuma sering sekali terjadi di sini ya. Nah, tapi nggak masalah lah, biarin aja ya. Nah, mungkin orangnya lagi mendadak ataupun lagi apa. Nah, yang penting nggak semuanya dibabat. Nah, contoh seperti ini juga teman-teman ya, lihat ini ya, itu bekas diinjak-injak juga ya, malahan rusak ya. Sebenarnya merusak teman-teman, sebenarnya merusak ya, merusak tanaman ya, karena ini baru tumbuh beberapa minggu ya, harusnya itu jangan sampai dilewatin, tapi ini malahan orang pada ngarit di sekitar sini ya. Nah, lihat kalau yang di bagian bawah itu ya sudah mulai pada tumbuh lagi ya. Jadi di sini saya nanam rumput odot itu belum pernah saya pupuk sama sekali teman-teman selama saya beternak ya. Jadi ini sudah sekitar 2 tahun ya,
2 tahun ya. Pertama dulu saya pelihara sapi ya, sampai saya ganti beralih ke domba. Ini belum pernah saya pupuk ya, entah itu pupuk kimia maupun pupuk kandang. Nah, alasannya kenapa sih? Nah, kalau pupuk kimia mungkin karena sekarang ini harga pupuk sudah mulai mahal ya. Tapi kalau untuk pupuk kandang, alasannya adalah kalau saya pupuk kandang di area kebun ini, itu bahayanya nanti ada babi hutan teman-teman ya. Biasanya yang sudah saya pupuk nanti digali ya, biasanya dicari cacingnya. Nah, itu saya khawatirnya seperti itu, malah nanti tambah rusak. Nah, jadi ini nggak pernah saya pupuk ya, cuma di lahan ini. Tapi kalau di lahan yang satunya ini selalu saya pupuk. Nah, tapi kalau di lahan ini itu riskannya, takutnya itu malah dirusak sama babi hutan, karena masih banyak sekali babi hutan ya. Karena di area sini pun ya, ini masih banyak sekali berkeliaran teman-teman. Ini malah ada jalurnya di bagian bawah sana ya, di dekat pohon yang besar itu ya. Itu malah ada jalurnya teman-teman, jalur menuju ke sungai. Nah, kalau untuk aliran air ini nggak kekurangan, karena di bagian atas itu ada termasuknya air terjun ya, yang nanti bisa dialirkan ke sini. Nah, itu teman-teman. Nah, ini keunggulan dari rumput odot ya, nanam sekali tapi bisa panen berkali-kali. Nah, bahkan tanpa dipupuk sekalipun masih bisa subur di sini ya, tanpa dipupuk sekalipun. Nah, saran untuk teman-teman semua ya, saya sudah pernah menjelaskan, entah itu beternak domba, kambing, bahkan kelinci sekalipun, ketika teman-teman belum menyiapkan pakan itu pasti akan kesusahan. Nah, jadi sebisa mungkin ketika teman-teman mau beternak, nah siapkan pakannya dulu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman mempunyai ternak yang sudah mulai banyak, itu tidak kesusahan tentang pakan ya, tidak kewalahan tentang pakan. Nah, ini kalau untuk saya sendiri ya, domba sekitar kurang lebih itu ada 14 ekor. Ini termasuknya cukup teman-teman, bahkan masih lebih ya, karena saya gunakan silase juga ya untuk jaga-jaga. Sementara sih masih saya campur antara silase dengan rumput segar ya. Jadi silase di pagi hari, rumput segarnya di sore hari ya, karena ketersediaan tong ataupun tempat untuk membuat silase itu masih kurang ya, masih sedikit. Jadi ya seadanya aja dulu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini ada lam toro juga teman-teman ya. Ini pohonnya sudah sangat besar nih teman-teman. Kalau di tempat saya yang di lahan satunya itu harusnya dipotong segini teman-teman ya, paling sekitar 1,5 meter dipotong biar nanti tidak terlalu besar seperti ini. Kalau tingginya seperti ini ya, tinggi banget, itu susah ya, karena saya tidak begitu jago manjat ya. Jadi kalau pohon-pohon yang tinggi besar biasanya saya potong. Nah, kalau ini sudah terlalu tua ya, itu juga lam toronya sudah naik ya, malahan roboh. Nah, itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya mau ngarit dulu. Kalau untuk kebutuhan perharinya sih belum begitu banyak ya, kalau untuk domba 14 ekor itu. Tapi kalau kita tidak mempunyai bank pakan ataupun kita tidak menyediakan pakan ya, itu kita akan kewalahan teman-teman. Pasti akan kewalahan. Kenapa? Karena ketika kita ngaritnya itu ngarit di lahan orang ya, belum tentu orang itu memperbolehkan, ataupun bahkan takutnya itu nanti rumputnya habis disemprot. Nah, itu takutnya seperti itu. Tapi kalau kita menyiapkan lahan seperti ini ya, membuat bank pakan sendiri, nah itu akan aman teman-teman, akan aman dan akan nyaman dalam beternak. Nah, ini itu di atas ada jenis rumput setaria ya, ataupun di tempat saya itu biasanya menyebutnya santaria. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, mungkin ini teman-teman ya, saya mau ngarit dulu mumpung belum hujan ya, karena biasanya sudah mendekati sekitar sore hari itu akan turun hujan. Nah, ini mumpung masih panas ya, jadi saya akan ngarit dulu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Nah, ini rumputnya hijau-hijau sekali. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.